Jadi cukup kecil untuk nampungin fat yang gede kalau menurut gua. Tapi ada juga orang-orang yang pakai fat cuman segini cukup. Cuman kalau gua kan kayak kalau nggak upgrade tuh nggak glitis, nggak enak. Akhirnya Halo, selamat datang di channel Fernando Laula. Hari ini kita mau ke kolam lagi. Kalau kemarin udah liburan, sekarang mau ke kolam lagi. Nih, gua jadi kemarin itu dikasih fat sama temen gua namanya Koferi. Itu yang ukuran 2 meter. Kalau kalian lihat yang sebelumnya itu nganggur jadinya 1,5 meter. Karena populasi ikan juga rada banyak. Jadi mau nggak mau ya namanya dikasih, bro. Nah, gara-gara dikasih, gue jadi kepikiran nih. Kira-kira mau upgrade apa ya? Yang jelas tong-tong ini kan kapasitasnya cuman 60 liter. 60 apa 80 gitu ini. Jadi cukup kecil untuk nampungin fat yang gede kalau menurut gua. Tapi ada juga orang-orang yang pakai fat cuman segini cukup. Cuman kalau gua kan kayak kalau nggak upgrade tuh nggak glitis, nggak enak. Akhirnya gua putuskan untuk beli tong yang lebih gede. Dan kalian tahu, gua nggak mikir sebenarnya tongnya itu mau seberapa. Dan begitu datang tong 240 liter itu ternyata Cok, ini gede banget, Cok. Ini tong 240 liter. Diameternya 60 cm. Perbandingannya kalau sama ini paling berapa ini? Ini cuman 35 40 cm lah ini. Ini cuman 40 cm. Tingginya cuman 90 cm. Kalau ini tingginya oh sama ding tingginya ding. Oh enggak, tingginya selisih 10 cm ternyata. Jadi tong segede ini gue pesen di Mbak Ade. Dia pasar koi gitu, dia bisa ngerjain tong yang konon katanya anti bocor-bocor klep. Ini tong 240, terus habis itu pipa antar tong ini 3 in ya. Nah, ini yang pengen gue bahas sebenarnya. Apakah itu? Nah, ini adalah CV filter. CV filter ini gunanya itu sebenarnya mirip-mirip kayak RDF gitu, guys. Jadi di sini ada screen-nya. Deketin sini, Gus. Nah, ini ada screen. Nah, screen ini gunanya untuk nyaring kotoran halusnya supaya nanti kotorannya itu mengendap di sini, terus turun ke sini, terus bisa kita buang. Jadi inputnya di sini. Habis input. Nah, inputnya di sini, terus habis itu keluarnya di sini nih. Jadi biar kebagi rata, keluarnya di situ. Terus nanti kalau udah kesaring dia bakalan masuk ke tong filter lewat yang ini. Jadi ini pakai diameter 2 in. Ini gue beli sama Pak Yanto. Ya, Pak Yanto. Simple Go, orang dari grup juga lah. Ini bahannya full akrilik, guys. Jadi ininya plastik. Terus kalau kalian perhatiin detail-detail baut-bautnya ini semuanya akrilik. Ya, baut plastik, baut akrilik. Jadi ketahanannya terhadap karat atau apa itu lebih terjamin, lebih aman lah, lebih nggak gampang rusak. Katanya sih gitu. Agak mahal sedikit sih. Ini gue beli harganya. Ini kalau tong itu harganya 500.000 satu tong. Jadi kalau 2 1.000.000. Terus CV filternya itu gue beli harga 1,4 juta di Pak Yanto itu. Ya. Oke. Mari kita bongkar itu. Kita bongkar yang lama. Habis itu kita pasang yang ini. Ini media filternya batu apung nih, semua udah gue siapin. Sebenarnya harusnya new media gitu-gitu ya. Cuman karena ini kapasitasnya gede juga, nanti kali ya new medianya ya habis keluar duit nih. Ntar aja upgrade. Kita pakai yang ada dulu. Wah, banyak banget nih. Ini batu apung yang
di tong. Ini bakalan kita masukin kantong biar nggak susah lagi kalau nyuci atau nguras. Ya, tadinya sih kita tuang ya, udah hampir berapa lama ya? Setahun ada kali ya? Setahun nih guys. Nah hasilnya lihat nih kotoran. Ini ya kotoran, bakteri mati, apa nyampur semua jadi satu ya. Ayo kita packing dulu nih. Oke, hebel disusun guys. Terus tongnya udah masuk nih. Tinggal ini nanti buat input. Nah, jadi ini buat tatakan guys ya. Lalu ini buat tatakannya. Sebelum tatakan, gua isi, gua bikinin rangka dari pipa. Terus habis itu ini tutupnya nih, tutup tongnya. Nah, udah deh, tinggal ditumpuk-tumpuk aja. Udah terisi guys. Kalau udah terisi, gue sengaja tumpukin batu bata. Habis itu tutup ini. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya kalau gue ya, biar bener-bener nggak ada cahaya, terus tatakannya juga firm buat ini sedian nih. Jadi lebih nggak ada lumut sama sekali. Nah sekarang tinggal sambungin di pipa 2 in elbow 2. Oke. Gas naik. Udah kita running, sepertinya berfungsi sebagaimana mestinya. Tinggal kita ngelem dulu, terus habis itu kita running. Gua mau lihat kalau di running 1 hari full itu bakalan kayak gimana. Misalnya nggak 1 hari sih, mungkin 12 jam. Jadi nanti malam vlognya bakalan gua lanjutin. Gua masih mau nata-nata ini dulu buat di sini. Belum beres pekerjaan kita kawan, belum beres kawan, belum beres. Wah, tiba-tiba hujan guys. Jadi kelomoh. Mic gue hampir basah jadi nggak sempet panik. Tapi tetap gue lanjutin. Ini udah mulai selesai. Bawahnya batu apung, full batu apung. Nanti mungkin kalau ada duit upgrade media. Tapi kayaknya ini nggak perlu gue upgrade deh. Karena ini batu apungnya gede banget. Tongnya udah gede banget. Cuman segitu. Menurut gue nggak perlu gue upgrade ke Neo Media atau media-media premium. Jadi gue itu kalau upgrade media premium itu biasanya cuman karena ruangnya kecil. Nah sekarang ruangnya udah gede, ya pakai batu apung aja. Volume pakai yang murah. Kalau volumenya gede, kalau volumenya kecil pakai yang mahal. Itu. Terus ini udah gue setup ini jadi buat backwash. Nah sistem kerjanya itu anjir. Nah, sistem kerjanya, ini kotoran udah ada nih. Jadi dari situ nanti ke sini, disaring, terus dia lewat pipa bawah itu masuk ke belakang tuh. Nah, ini juga udah gua pasang UV, lampu UV, udah Nanti kalau ada overflow dia kebuang ke samping sini nih overflow. Nah, ini itu tinggal diklek-klekin harusnya ya. Bentar. Ini tinggal dipasang, dirapetin. Nah, jadi deh. Udah jadi. Screen bawah. Oh ini. Nah ini gue nggak tahu ya. Ini berapa mikron ya. Yang jelas rapet aja. Nih kotoran pasir-pasir aja nih. Pasir-pasir halus. Kotoran-kotoran tai-tai kucingnya yang halus. Bener-bener ketahan guys. Ini masang film belum kelar, ternyata ada yang nyangkut-nyangkut sehingga nggak blek gitu.
baru bener nih. Nah, sabar guys ya. Mesti penuh kesabaran cuy. Karena kalau nggak sabar, ntar malah pecah. Soalnya by the way ini frame-nya aja bukan, kalau kalian lihat ya, frame-nya ini bukan besi cuy, bukan aluminium, tapi frame-nya akrilik. Jadi full akrilik. Katanya sih, katanya Pak Yanto yang bikin itu lebih durability-nya mungkin lebih kuat atau nggak ada resiko neyeng atau apa gitu. Neyeng bahasa apa cuk? Neyeng cuk. Berkarat. Oke, pasang ininya. Nah, dan kita coba. Kita nyalakan. Nah. Nah, udah nyala guys. Nih ya. Ini butiran-butiran. Jadi butiran ini bakalan turun ke sini otomatis. Nah, nanti kalau ini udah penuh, ini tinggal kita semprotin, di situ udah ngumpul, backwash-nya di sini nih. Ini tinggal dibuka aja. Buka ini. Nah, dia buang air tuh. Oke, mantap. Jos. Sorry guys, kelupaan kemarin. Jadi kita tambahin aja videonya. Hari ini berarti udah hampir 24 jam ya. Nih. 0609 beda sehari udah. Mari kita lihat penampakannya beneran kesaringnya gimana. Jadi buat gue belum kasih tahu ya, itu kemarin dia 60 mikron screen-nya itu. Kita lihat sekarang. Nah, kotorannya guys. Tapi masih aman. Di bawah sini bagian yang untuk apa? Nampung kotorannya sebelah sini ini masih belum turun semua. Jadi nanti kalau itu makin full dia bakal makin turun numpuk di sini Gus. Ini nanti yang backwash ini. Nanti kalau udah numpuk banget, tinggal lu buka aja sini. Matiin dulu pompanya, buka. Ngangguk-ngangguk doang tuh, ngerti ya? Nah, kalau lupa dia bakal keluar dari sini nih, trot. Ah, berarti waktunya di backwash. Sip. Overall bagus. Jadi buat teman-teman yang punya filter tong atau mungkin juga sebenarnya nggak harus punya filter tong sih. Dia bisa ditaruh di gini loh. Di sini ya, bisa ya? Taruh sini bisa. Taruh mana aja bisa, yang penting input pipa dari BD, skimmer, semuanya dimasukin ke CV filter, udah pasti jamin bro. Oke, that's all for today. See you on next vlog kita. Entah jalan-jalan, entah koi, entah apa, terserah. Bye-bye.